dalam acara Temu Alumni Universitas Kapuasitan dengan tema Saya Adalah Unka, Unka Adalah Saya. Dan tema kita juga merupakan tagline yang sudah Bapak Milton sampaikan tadi. Kalau saya bilang saya adalah Unka, mohon Bapak Ibu berkenan jawab Unka adalah saya. Boleh kita coba ya? Saya adalah Unka. Unka adalah saya. Sekali lagi, saya adalah Unka. Unka adalah saya. Boleh beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Dan Bapak Ibu tentunya saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh rekan saya seorang dosen muda dan juga berbakat. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu, boleh? Boleh nanti Bapak Ibu tolong katakan cakep, boleh ya? Oke. Pagi hari makan kelapa. Kelapa enak dan bikin tertawa. Hari ini kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Kita sambut beliau. Dari mana ini? Oke, baik juga ya Bang ya. Oke Bang, ini senang sekali ya, ramai sekali pada siang hari ini ya Bang. Ya betul sekali. Oke Bang, mungkin jangan berlama-lama lagi ya. Langsung saja kita masuk dalam acara talk show pada sore hari ini. Ya, betul. Oke, bolehkah kita panggilkan para narasumber kita pada sore hari ini ya? Oke, baiklah kita akan panggilkan narasumber kita yang pertama, yaitu Rektor Universitas Kapuasitan kepada Bapak Dr. Antonius LLM dipersilakan. Oke, selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Ketua Alumni Ikatan Alumni yaitu Bapak Melkianus Eso. Baik, selanjutnya ini ada ibu yang sangat cantik ya. Beliau merupakan manajer Bank Danamon Cabang Melawi. Kita panggil dia Ibu kita Rina Esther. Baik, selanjutnya ada narasumber kita yang tidak kalah gantengnya ya. Kalau tadi Doro mengatakan cantik, ini tidak kalah ganteng yaitu Abang Tarmilius DDSP yang merupakan pengusaha pembicaraan tahun. Bapak dan ibu-ibu ya, selamat sore, apa kabar? Ada grogi sih Bang. Harus ketemu para alumni yang luar biasa sore hari ini ya. Oke, boleh kali ya kita masuk, kita mau kenalan dulu sama para alumni ya Bang ya. Boleh kali dari mana nih? Yang pertama? Mungkin dari sesuai urutan katanya, dari kakak yang paling cantik. Oke, silakan. Selamat sore semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Mita. Saat ini saya bekerja di Bank Danamon Melawi Juang. Mungkin di sini ada yang kenal dengan saya. Tidak ada ya, pasti yang dari Melawi nggak datang ini. Iya. Ini pada dari Sintang kayaknya ya. Saya alumni atau lulusan tahun 2014 dan saya ambil jurusan agroteknologi yaitu sarjana pertanian.
Ya, itu saja dari saya. Oke, mungkin selanjutnya ke Dan sebelah kanan saya. Oh, iya. Ya, oke. Ya. Boleh silakan mengenalkan diri dulu, Bapak. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tarwilius Dede. Saya dari Skadau. Saya alumni lulusan tahun 2015, angkatan ke-12 Fakultas Agroteknologi. Saat ini saya sebagai pekerja mengusahakan perkebunan kelapa sawit, pembibitan dan ram. Mungkin senang pada hari ini bisa bertemu setelah 9 tahun tidak bersama teman-teman di sini. Pada hari ini bisa menginjak kaki di Universitas Sintangin dan berbicara dengan teman-teman semuanya. Rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan Yang Esa. Selanjutnya kepada narasumber kita yang ketiga. Ya, sebagai ketua alumni. Ketua alumni. Oke, jadi Bapak memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Adil Gatalino, bicara dengan surga, pesingan Kalibata. Tunggak dalam bahasa berbagai kemudian terpegara. Saya adalah Ungga. Ungga adalah saya. Oke. Yang pertama, saya bersyukur hari ini kita bisa hadir dan saya diamanahkan oleh semua kita rekan-rekan menjadi ketua alumni Ungga. Hari ini saya bekerja sebagai wakil bupati Sintang. Nah, maka oleh sebab itu saya berharap kepada semua alumni yang ada tetap harus semangat dan Ungga tidak boleh diremehkan. Ungga satu-satunya universitas yang berada di wilayah timur yang patut kita bangga dan harus kita jaga supaya tetap eksis ke depannya. Saya alumni yang ke-13, alumni tahun 2013. Jadi sudah cukup tua ya. Ya, oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke Rektor Universitas Kapuas Sintang. Silakan Bapak. Bapak. Baik, terima kasih kepada pengacara, Bapak, Ibu, pengurus yayasan, para alumni yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan. Terlebih Pak Ketua Alumni, selain Pak Wakil Bupati Sintang, terima kasih yang terkesibukan bisa hadir. Kita Universitas Kapuas berkesempatan sebagai universitas menerima status sebagai reputable university. Wah, luar biasa. Mungkin kita bisa dulu ya. Saya pikir itu sebuah pertemuan kita yang terus menerus. Mungkin untuk perkenalan diri saya Antonius, dosen di Prodi Kehutanan. Ya, jadi mungkin beberapa kesempatan pada saat lanjut studi tidak bertemu dengan Bapak Ibu. Kesempatan inilah yang kesempatan luar biasa kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan ke depan ini merupakan awal dan di pertemuan berikutnya kita lebih banyak lagi dari 6.000 lebih alumni Universitas Kapuas yang luar biasa. Terima kasih. Demikian sementara. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah memperkenalkan diri. Dan selanjutnya ini kita masih ke Pak Rektor ya. Mungkin kita langsung saja. Boleh Bapak jelaskan bagaimana perkembangan UNKA sekarang? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, pengacara. Kita Universitas Kapuas saat ini memang menghadapi tantangan yang luar biasa sejak COVID-19 itu 2019, kemudian 2020 masih di Sintang. Itu kita dihadapkan dengan harus melaksanakan perkuliahan daring. Sementara fasilitas sarana prasarana kita internet itu tidak mendukung. Tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian untuk saat ini kita ada 7 prodi
yang memang terus kita lakukan perbaikan dengan jumlah mahasiswa kita sekitar 2.000 yang aktif terdaftar 2.400 lebih saat ini dan terus mengalami peningkatan. Mohon doa mudah-mudahan tahun ini lebih banyak. Kemudian kita terus juga membangun berbagai fasilitas sarana prasarana Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini memang kita banyak mengembangkan sistem berbasis IT. Saat ini kita menggunakan kurang lebih 37 akun IT sistem pelaporan yang harus kita laksanakan. Jadi semua kita berbasis sistem. Jadi sedikit demi sedikit Bapak Ibu sekalian dengan segala keterbatasan kami terus mengembangkan itu. Jadi semua sistem pelaporan dan juga evaluasi dari Dikti juga berbasis sistem pelaporan. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Kemudian kita sedang membangun perpustakaan digital, rencananya itu adalah perpustakaan digital. Itu diharapkan untuk menjawab tantangan ke depan. Kita tidak lagi berbasis hard copy, tetapi kita berbasis IT, apalagi dengan perkembangan ChatGPT dan sebagainya sekarang, itu tuntutan sudah menggunakan basisnya IT. Kemudian kita juga ada fondasi bangunan utama yang kurang lebih 18 kali 68, 3 lantai. Diharapkan lantai atas itu aula, lantai kedua itu adalah perkuliahan, lantai ketiga adalah perkantoran. Sehingga nanti diharapkan perkantoran yayasan dan juga Universitas Kapuas menyatu di sana, sehingga tampilan depannya memang kita harapkan itu yang menjadi tampilan yang terbaik gitu. Kemudian depan itu memang kita harapkan kita akan bangun taman dengan sistem pemodelan, nantinya ada kolam di depan. Itu tujuannya adalah selain keindahan juga untuk berjaga-jaga antisipasi terhadap terutama bencana kebakaran. Jadi kita harus menyediakan juga embung air, itu standar safety suatu gedung. Kemudian kita sudah menanam beberapa pohon, itu diharapkan menjadi sesuatu yang indah ke depannya. Kemudian memang saat ini Universitas Kapuas terus mengembangkan juga berbagai kemampuan teman-teman, terutama banyak dosen muda yang memang sangat familiar dengan IT dan sebagainya, itu terus kita dorong. Jadi kita berusaha mengakomodir semua talenta, bakat-bakat teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Termasuk juga kita sudah melakukan tadi kerjasama dengan 5 perguruan tinggi internasional. Kemudian juga kita kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian kemarin dari pertemuan kami kita akan membentuk satu pengamatan bioprospeksi untuk Kalimantan. West Borneo adalah terbesar dunia 6% lebih, dan itu akan ada kerjasama UGM, IPB, UNTA dan UNKA. Jadi UNKA menjadi bagian karena kita di fight di lokal. Jadi ambil bagian di situ Bapak Ibu. Ini adalah perkembangan masyarakat. Terima kasih. Ini untuk para Bapak Ibu alumni. Bagaimana kesan Bapak Ibu selama kuliah di Universitas Kapuas, dan pada hari ini bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah sekian lama tidak kembali ke kampus dan hari ini bisa kembali ke kampus? Ya, yang pertama tentu kita merasa bangga karena hari ini selain memang temu alumni dalam rangka Natalis yang ke-32, kehadiran dari rekan-rekan semua, baik yang sudah berhasil atau tidak, disinilah kita menunjukkan bahwa rasa kebersamaan kita itu penting. Nah, kita melihat pembangunan Universitas Kapuas ini luar biasa. Tadi sudah disampaikan Pak Rektor. Nah, ini tentu menjadi kebanggaan kita. Nah, hari ini saya diamanahkan sekali lagi dari Ketua Alumni, oleh Pak Rektor, Ketua Yayasan dan Dewan Pembina, dan seluruh rektor, seluruh
dosen dan juga alumni. Dan tentu menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita membangun Universitas Kapuas ini sehingga menjadi universitas yang membanggakan di wilayah Timur Kalimantan Barat. Nah, tentu kehadiran hari ini memberikan semangat baru untuk kita, energi baru untuk kita, dan kami selaku dari pemerintah daerah tentu memberikan support yang luar biasa. Dan hari ini juga hadir rekan saya yang alumni juga dari Universitas Kapuas, anggota DPR Pak Wilbertus, terima kasih. Nah, biar itu jadi kebanggaan kita. Nah, masih banyak lagi yang lainnya alumni-alumni yang juga sudah berhasil dan memberikan kontribusi untuk kita semua. Nanti akan banyak hal sebenarnya yang akan kita sampaikan dalam rangka yang pertama kita menjalin kebersamaan, kekompakan, sehingga alumni UKM ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap universitas ini. Kemudian juga dalam rangka mempromosikan Universitas Kapuas dimanapun berada, terutama di kabupaten-kabupaten di luar Kabupaten Sintang, dalam rangka kita memajukan UKM. Dan tentu pada hari ini tentu dalam hati kami yang paling dalam itu kesan yang sangat luar biasa sekali, gembira ya, kebahagiaan yang tak terhingga karena berada di sini bersama teman-teman alumni dan seluruh dosen yang berada di sini. Saya kuliah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 ya, dan pada tahun 2015 itu wisuda. Tentu banyak sekali hal-hal yang saya peroleh di Unka ini, terutama dari pendidikan, terus ilmu pengetahuan, terus berteman, hubungan dan lain-lain dengan seluruh segala sesuatu yang ada di UNKA ini. UNKA juga memberikan fasilitas yang sangat baik di bidang pendidikan bagi kita semua. Perasaannya kembali hari ini bagaimana? Kalau perasaan itu tidak bisa saya ungkapkan kata-kata, ya jelas senang. Karena tadi malam sebelum sesi tidak lebih lagi. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Saya langsung saja, pastinya perasaan saya senang sekali ya teman-teman, berjumpa kembali para pendiri Universitas Kapuas Sintang ini, berjumpa kembali dengan dosen-dosen saya. Yang di sebelah saya Pak Anton, termasuk dosen saya juga di sini. Ada Pak Markus juga dosen saya di sini, dan teman-teman yang ada di sini semua sebagai alumni. Saya rasa pasti senang sekali bertemu kembali dosen-dosen kita yang sangat luar biasa, yang sudah memberikan ilmu dan menjadi teladan bagi kita semua ya teman-teman. Jadi ketika saya sampai di sini, wah, sungguh luar biasa. Baik itu dari pembangunan, terus bertambahnya lagi mahasiswa-mahasiswa, dan tadi saya juga ada dengar dari Pak Milton, dari Pak Rektor juga, bahwa total dengan alumni kurang lebih ada 6.000-an siswa. Luar biasa sekali ya teman-teman. Membangkitkan memori-memori semasa kuliah dulu teman-teman. Banyak sekali pengalaman, cerita pastinya bersama teman-teman yang ada di kampus dan alumni sini, pastinya dari berbagai daerah teman-teman yang kita temui di kampus, dan kita berjumpa kembali lagi dengan kesuksesannya masing-masing. Pastinya luar biasa, kita pasti saling bercerita, sharing apa yang kita lakukan setelah kita berkuliah. Seperti itu sih ya teman-teman. Selanjutnya masih untuk para alumni, bagaimana ini hubungan sesama alumni? Apakah Bapak Ibu selaku alumni masih menjalin komunikasi sama alumni, atau bagaimana caranya, dan komunikasinya kira-kira membahas masalah apa gitu ya? Masalah bisnis, masalah pekerjaan dan untuk masih berkomunikasi atau tidak, pastinya masih ya teman-teman, dimana saat ini teknologi sudah sangat modern sekali. Pastinya biasanya kita berkomunikasi dengan teknologi yang saat ini modern, sangat ngetren di kalangan anak muda maupun orang tua. Yang pertama yaitu Facebook, Instagram,
WA, dan kita bisa video callan sekarang. Jadi nggak dengar suara aja dan kita bisa melihat wujudnya langsung. Betapa teknologi saat ini sangat canggih sekali ya teman-teman. Jadi kadang sudah tidak ada kontak WA, kadang saya punya inisiatif untuk cari teman-teman saya di Facebook. Cukup kita ketik nama lengkapnya saja, akan muncul dan kita sudah bisa kontak-kontakan. Ya, kita tetap harus menjalin hubungan baik dengan alumni kita, angkatan kita, baik itu dengan dosen maupun teman-teman kita. Karena apa? Dengan kita menjalin hubungan baik, maka di situ kita bisa, misalnya nih saat ini kita belum bekerja, contoh. Jadi kita teman-teman kita yang sudah bekerja dengan menjalin hubungan baik, mereka dapat memberi referensi ke kita, dapat memberi masukan ke kita, atau memberi kita peluang pekerjaan atau dan sebagainya ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali untuk kita menjalin hubungan baik dengan teman-teman kita maupun dosen-dosen kita yang sebelumnya ada di sini, seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Yang pertama, tentulah hubungan antara alumni masih tetap berjalan, dan harapan kita harus, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan, bahwa paling tidak di setiap angkatan itu ada grup alumni, supaya kita bisa tahu di mana kawan-kawan kita berada. Dan yang terpenting, saya juga berusaha bersama semua kita bahwa setiap alumni dari Universitas Kapuas yang sudah lulus dari Universitas Kapuas harus kita data. Ini ada 6.000 lebih, dan tentu kita mau bukan hanya mereka ada masalah, tidak ada masalah juga kita harus komunikasi. Dan jangan sampai ada alumni kita yang mungkin ada masalah tapi kita tidak tahu. Jadi di sana kita juga harus memberikan dukungan, juga informasi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mungkin kita berbagi ilmu yang ada juga kepada rekan-rekan yang lain, sehingga kita bisa berbagi informasi yang baik kepada sesama alumni. Baik, terima kasih. Untuk sejauh ini antara saya dengan rekan-rekan alumni, terkhususnya kami angkatan ke-12 itu tahun 2015, untuk keseluruhan alumni mungkin untuk menjalin komunikasi itu mungkin tidak ya, tetapi itu sebagian atau separuhnya mungkin kita masih sering untuk bersapa. Mungkin bertemu langsung itu tidak pernah, tapi kalau melewati media sosial berupa seperti Ibu sampaikan tadi lewat Instagram, Facebook, dan WhatsApp, ya kami masih sering untuk nyapa kawan. Ada penataan khususnya, ini lulusan tahun berapa, mungkin di dalam alumni nanti kita bisa bermusyawarah, nanti mungkin ada alumni hidupnya lagi, sehingga nanti kita bisa menyampaikan apa gagasan kita setiap alumni untuk berkontribusi untuk kebaikan kemajuan kampus kita ini. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Sebaik apapun komunikasi, kalau tidak bertatap langsung seperti hari ini, tidak akan pas rasanya. Begitu. Apa yang saya sampaikan di awal tadi, kita boleh berkomunikasi dari HP ke HP, tapi akan lebih baik kalau kita berkomunikasi dari hati ke hati. Betul sekali. Kita kembali ke ini. Nah, kalau dari kampus sendiri Pak, bagaimana menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan para alumni? Karena alumni kan tersebar dari berbagai daerah. Bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih. Untuk fasilitas kita saat ini banyak mengandalkan WA Group ya Pak Warek ya, mengandalkan WA Group kemarin, lalu ada tracer study, tapi kita masih kesulitan. Jadi memang sekaligus juga kami pesan pada alumni untuk kesediaan mengisi ada namanya data tracer study, mungkin nanti kami kirim via email atau apa, karena data Bapak Ibu itu ke kampus menjadi nilai plus kampus untuk akreditasi. Jadi kalau ada komunikasi alumni dengan pihak kampus itu sangat membantu kampus. Kemudian kami pada prinsipnya serahkan sepenuhnya kepada para alumni, kira-kira fasilitas terbaik kita apa nanti ya. Silakan aja saran ke kami ya Bapak Ibu sekalian, dari Pak
ketua alumni nanti mungkin akan menyampaikan sedikit ya, ini terkait dengan alumni kita. Kita berharap betul kita bisa mendata alumni kita secara keseluruhan Bapak Ibu. Mungkin itu ya fasilitas sementara, kita harapkan masukan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita ke depan begini, karena memang beberapa kali pertemuan alumni kita berencana yang pertama temu alumni tetap kita laksanakan, hanya nanti kita sepakati berapa tahun sekali. Kalau memang mau 1 tahun sekali atau 3 tahun sekali juga kita sepakati bersama. Yang pertama. Yang kedua, dalam rangka kita memajukan Universitas Kapuas ini, yang memang kita juga dilahirkan dari sini, tentu ilmu kita sudah dapat dari tempat ini, dan kita mengembangkannya di lapangan juga sudah mampu dan bisa. Nah, tentu kita harus juga berbuat untuk Universitas Kapuas. Nanti saya minta kepada semua alumni, yang pertama memang harus mengisi data semua, karena dari 6.000 lebih tidak semua kita memiliki data alumni. Nah, kita menjaga kemungkinan sehingga nanti ketika terjadi sesuatu dari universitas ini bisa memberikan dukungan. Nah, kemudian juga kita akan membuat nanti semacam iuran. Ada namanya iuran wajib dan iuran sukarela. Yang pasti iuran wajib ini untuk pengurus inti. Nah, iuran sukarela ini dari semua alumni. Bayangkan saja ketika memang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mentor selaku pembina, seandainya saja kita memberi dukungan 10.000 saja 1 bulan, itu sudah berapa? Nah, artinya kalau sumbangan iuran sukarela ini berapapun diberikan, tinggal dikirim ke rekening nanti yang disepakati bersama. Nah, ini tentu harus juga tetap dipertanggungjawabkan pada waktu pertemuan temu alumni. Jadi uang itu tetap dipertanggungjawabkan setiap temu alumni. Nah, digunakan untuk apa, berapa jumlahnya, tentu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, ini secara tidak langsung bisa juga membantu ketika memang mungkin ada yang mohon maaf terjadi musibah, ada hal-hal lain. Nah, dari sini kita juga bisa berbuat sosial. Nah, ini juga dalam rangka kita berkomunikasi sehingga kita juga tidak terputus hubungan dengan alumni-alumni yang lain. Menurut Bapak Ibu para alumni, bagaimana peran kampus terhadap pencapaian karir Bapak Ibu sampai saat ini dan pengembangan karir Bapak Ibu ke depan? Ilmu yang kami peroleh di Universitas Kapuas ini, kalau saya secara pribadi saya sudah merasakan pas dan cocok dalam posisi saya, karena saya kemarin ambil fisik, Pak. Jadi pas dengan apa yang ada dengan saya sekarang. Jadi benar-benar ilmu ini saya terapkan di lapangan, sesuai dengan tempat kerja saya. Makanya tadi saya berpesan, apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita timba dari Universitas Kapuas, yang sudah diberikan oleh para dosen yang luar biasa kepada kita tunjukkan bahwa kita mampu dan kita bisa melaksanakannya di lapangan. Tidak mempermalukan Universitas Kapuas, justru di situ kita menunjukkan Universitas Kapuas mampu dan bisa bersaing dengan universitas lain. Terima kasih. Saya cuma suatu kebanggaan dengan para dosen saya, karena setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan keluar Sintang, apabila mulai di Skadau, mereka selalu singgah di tempat kerja saya, dan teman-teman dosen di sini selalu memberikan motivasi yang luar biasa pada saya terkait bagaimana terkait karir, pekerjaan dan permasalahan yang mungkin kalau masa kuliah itu seperti apa hubungannya. Dosen hanya memberikan dasar, selebih itu kita yang mencari di luarnya, kita yang mengembangkannya. Nah, jadi mungkin saya berterima kasih banyak kepada dosen-dosen saya. Mungkin barangkali kalau ketika dulu masa kuliah saya juga sering malas-malasan, banyak tugas saya tak kerjakan, kadang sering bolos. Saya minta maaf sebesar yang membuat ibu dosennya.
Tetapi pada saat ini saya bisa berada menyampaikan perasaan saya ketika saya sudah ya sedikit bisa berdiri mandiri dan hadir di sini untuk bersama Bapak Ibu semuanya alumni dan dosen. Saya merasa bangga. Inilah jawaban dari dulu yang memang tidak pernah saya ini ya. Mungkin merasa risau, mungkin dulu ada perasaan kata kami orang kampung untuk usir kan. Baru hari ini ibaratnya terjawab dengan kebahagiaan kita. Kalau segala sesuatu itu tidak kita mulai dengan sesuatu yang sulit, kita tidak akan pernah tahu bagaimana kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Dan saya pesan kepada seluruh teman baik mahasiswa dan alumni bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang bisa. Dunia ini kan ada dua aja, ada sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya. Yang kedua itu ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Nah, dan yang harus kita perjuangkan ya yang memang harus kita benar-benar tidak instan, harus kita mulai dari kecil, dari nol terus berkembang sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang sangat sempurna. Dulu Bang Dede saya juga punya pengalaman yang sama. Kadang-kadang dikasih tugas sampai numpuk bingung menyelesaikannya. Rupanya dosen kasih tugas itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kita. Tapi bagaimana mungkin dosen itu ingin berikan kita pelajaran bagaimana kita menyelesaikan masalah, termasuk mengatur waktu, mana yang kita didahulukan, bagaimana dengan tugas yang menumpuk bisa kita selesaikan dalam waktu yang sesuai. Demikian mungkin untuk teman-teman yang mahasiswa-mahasiswi di sini ya. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana peran dosen terhadap karir saya ya. Oke, teman-teman. Peran dosen pastinya sangat penting ya. Terus kampus ini juga sangat penting. Kita bekerja pastinya setiap kita melamar pekerjaan teman-teman pastinya ada standarisasinya. Yang pertama adalah pendidikan, dimana kita harus sadar bahwa pendidikan itu adalah penting. Kita melamar pekerjaan pastinya ketika lowongan pekerjaan dibuka teman-teman pastinya ada standarisasinya. Yang pertama mungkin ada yang tamat SMA standarisasinya, ada yang minimal D3, S1 bahkan S2 teman-teman. Saat ini lowongan pekerjaan sudah memiliki standarisasinya masing-masing ya teman-teman. Jadi penting sekali bagi kita untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi apa ya, menjadi bekal buat kita ke depannya ataupun masa depan ya teman-teman. Saya di Universitas Kapositang ini memang saya ambilnya jurusan pertanian, berbeda ya dengan pekerjaan yang saya jalani saat ini. Dulu pada saat saya lulus di 2014, saya sempat bekerja di perusahaan sawit sesuai dengan jurusan saya. Ya saya tentunya harus ini dong mengembangkan, maksudnya mencari jati diri saya sesuai dengan universitas atau jurusan yang sudah saya pilih. Dan saya bekerja di perusahaan sawit itu kurang lebih 1 tahun lebih. Dan pelajaran-pelajaran yang diberikan dosen kepada saya seperti pada saat saya menyusun skripsi, pastinya kita ada skripsi yang harus kita kerjakan. Kalau dulu saya adalah meninjau hasil tumbuhan jagung terhadap pemberian pupuk nitrogen. Kalau saya tidak praktek langsung, saya rasa saya nggak tahu cara tanam jagung seperti apa, pemberian berapa banyak pemberian pupuk terhadap jagung, hasilnya seperti apa, saya rasa saya nggak tahu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dasar pelajaran yang diberikan dosen kepada kita itu sangat penting sekali. Mungkin dulu betul kata Bang Dede sangat risih, banyak tugas, praktek, panas lagi, disuruh nanam jagung lagi, kita perempuan ya. Itu luar biasa sekali. Saya sempat komplain, boleh nggak orang lain yang tanam? Nggak boleh, kata Pak Marbus, harus kamu. Ya, saya mau nggak mau, saya hanya panggil orang campur, saya tanam sendiri jagungnya. Jadi saya betul-betul merasakan langsung dan melihat hasilnya langsung, dan saya bangga. Walaupun hanya menanam jagung teman-teman, dan saya tahu hasilnya bagaimana pengaruh pemberian nitrogen terhadap jagung tersebut. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Terus memang saat ini saya bekerja di bidang perbankan ya teman-teman, dan saya resign dari perusahaan sawit
Karena saya pada saat di perusahaan sawit itu dulu juga sebagai administrasi, jadi saya tidak langsung turun ke lapangan, tapi hanya kadang-kadang saja saya ke lapangan. Jadi saya nggak suka gitu kan. Ya udah saya resign aja. Terus saya ada lowongan pekerjaan di perbankan dan saya juga sebenarnya suka sekali. Jadi saya melamar di perbankan dan selama di perbankan saya bekerja awalnya menjadi seorang CS atau sales ya, CS customer service di Bank Danamon. Terus saya naik lagi menjadi seorang marketing. Terus terakhir ini saya menjabat seorang manajer ya teman-teman. Jadi saya kepada teman-teman, kita itu berproses teman-teman, betul. Tidak ada yang instan. Apapun pelajaran yang kita dapatkan itu pasti ada manfaatnya bagi kita ke depannya teman-teman ya. Jadi apa peran dosen ya, itu tadi yang saya bilang itu sangat penting ya. Walaupun apapun jurusan yang kamu dapatkan di sini pastinya itu tetap menjadi bahan atau ilmu kedepannya yang pasti akan kamu terapkan di masyarakat teman-teman ya. Walaupun saya di perbankan sekarang, saya punya kebun juga di tempat nenek saya. Saya nggak nanam jagung lagi ya teman-teman. Kali ini saya nanamnya sawit ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi sesuai dengan jurusan yang saya dapatkan, pelajaran ilmu yang saya dapatkan dari dosen-dosen, dan saya tetap harus kembangkan. Walaupun saya tidak prakteknya, tidak skripsinya sawit, saya skripsinya jagung, tapi saya mencari ilmunya sendiri. Kadang saya telepon Pak Markus, Pak ini saya mau nanam sawit, ini gimana ya. Kadang saya masih menghubungi beliau. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada kaitannya dari yang pertanyaan kedua tadi, bagaimana hubungan kita dengan para dosen ataupun alumni itu sangat penting sekali. Bisa kita untuk saling bertanya ya teman-teman. Mita Regina SP, mungkin ada yang bertanya-tanya, itu bohong kayaknya SP-nya. Melihat kakak secantik ini tapi milih sarjana pertanian yang harus nanam jagung tadi, begitu ya. Tapi itu, dan kita juga belajar bagaimana basic ilmu kita tidak menentukan kita bekerja di mana. Kakak yang cantik ini dia sarjana pertanian tapi bisa kerja di ruangan di perbankan, gitu ya. Itu, dan pesan dari kakak ini juga tetap harus penting menjalin komunikasi gitu ya, baik dengan dosen dengan sesama alumni, sehingga kita banyak. Kira-kira apa saran dan masukan Bapak Ibu selaku alumni untuk pengembangan kampus kita tercinta ini? Kita bangga berada di Universitas Kapuas Sintang ini. Kita sebagai alumni patut bangga, dan kita harus ikut andil atau berkontribusi teman-teman. Dan ketika kita di luar sana, pastinya masyarakat bertanya dengan kita yang kondisi saat ini, lulusan di mana, sekolah di mana. Pastinya dengan bangga kita menjawab Universitas Kapuas Sintang. Pastinya kita ingin kampus kita ini menjadi kampus yang paling terdepan, yang paling terpopuler di wilayah timur bagian Kalimantan Barat ini, dan tidak kalah saing dengan yang di luar kota sana. Dan saran saya lagi, dengan adanya jurusan-jurusan yang bertambahnya jurusan seperti saat ini, yang dulu tidak ada bahasa asing ya Pak, sekarang sudah ada teman-teman. Dan saya wow sekali ya teman-teman, di daerah kita Sintang Timur ini kita tidak perlu lagi keluar kota, kita cukup sekolah di tempat daerah kita sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi harapan saya kita kuliah yang standar saja, tapi memang harapan kita dengan secara maksimal mahasiswa menempuh pendidikan ini nanti itu akan bawa universitas ini ke arah yang baik dan mampu bersaing dengan universitas yang ada di Kalimantan Barat ini. Kemudian khusus untuk kampus ini kepada teman-teman alumni, saya harap teman-teman alumni yang sudah selesai menempuh pendidikan dan mendapat gelar S1 semuanya, kita bagaimana suatu saat nanti bersepakat untuk berkontribusi kepada kampus ini. Bagaimana kontribusi itu nanti kita sepakati bersama, karena bagaimanapun seperti yang pada hari ini disampaikan, saya adalah Unka adalah saya. Kita harus menjaga nama baik Unka ini dan harus lebih maju kepada hari ini lagi. Nah, kita bagaimana cara lebih maju, berarti kita harus berkontribusi baik
secara material maupun secara sosial, karena keinginan kita kampus ini harus menjadi regenerasi yang sangat baik nanti, harus menjadi kampus baik untuk anak cucu kita ke depan. Nah, itu harapan kita bersama. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Intinya memang kita di wilayah Timur Kalimantan Barat sangat berharap bahwa Universitas Kapuas ini menjadi universitas yang mampu menampung anak-anak kita dari beberapa kabupaten. Yang pertama, yang kedua, dan saya berharap dengan posisi saat ini, fasilitas yang ada, dosen yang juga mumpuni, dan tentu ini bisa kita pertanggungjawabkan bahwa Universitas Kapuas tidak kalah dengan universitas-universitas lain. Nah, makanya dalam hal ini saya meminta kepada para alumni supaya membantu mempromosikan Universitas Kapuas di daerahnya masing-masing. Sampaikan, tidak harus keluarga kita ini kuliah ke luar pulau. Ya kalau mampu ya silakan, tapi artinya Universitas Kapuas mampu dan sama dengan universitas-universitas lain. Nah, kemudian juga saya berpesan, kalau ada perwakilan dari kabupaten lain, saya minta nanti datanya menjadi perwakilan dari Universitas Kapuas di kabupaten tersebut, sehingga ketika mungkin ada momen-momen tertentu kita mau melakukan kunjungan dan sebagainya, kita bisa langsung menuju yang menjadi perwakilan kita. Nah, karena nanti ke depannya ada waktunya, kita minta supaya kita mempromosikan secara bersama-sama di beberapa kabupaten. Nah, mungkin nanti Pak Unton, Pak Kusnida, dan juga Pak Albertus, rencana kita juga akan mungkin promosi ke pemda-pemda lain, Pak, sehingga mungkin nanti bisa semacam ada kerjasama dari pemda lain dengan kita, Pak. Kerjasama melalui pemda, dan tentu ini kita komunikasi dengan bupatinya langsung, karena di wilayah timur ini ya yang cikal bakal Kapuas Raya ini ada 5 kabupaten. Nah, tentu bisa kita kerjasamakan, asal memang mungkin nanti dari kita yang proaktif ke kabupaten-kabupaten lain untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah tersebut bagaimana Universitas Kapuas, apa yang sudah dikeluarkan, bagaimana nanti bentuk kerjasamanya. Saya rasa bisa Pak Anton, karena Bapak juga pengalaman bagaimana kita Kabupaten Sintang bekerja sama dengan UNTAN waktu membiayai kedokteran setiap tahun 3 tahun, setiap tahun 3 orang. Nah, ini juga saya rasa bisa kita laksanakan kerjasama yang baik ke depan. Nah, mungkin itu, dan yang terpenting tadi juga sudah disampaikan, terakhir tetap jaga alma mater kita. Jangan sampai nama rusak hanya karena oleh oknum-oknum tertentu. Tetap jaga. Kemudian juga saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu tadi atau Mbak, bahwa kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mampu dan bisa ditempatkan dimanapun, walaupun mungkin tidak linear dengan sekolah kita, studi kita. Artinya mungkin dari fisik bisa saja ke tempat lain, dari pertanian aja bisa di pemerintahan. Artinya tunjukkan bahwa lulusan Universitas Kapuas mampu dan bisa melaksanakan dimanapun dia ditempatkan. Jadi tidak ada meragukan dari orang lain bahwa kita mampu dan bisa. Kita juga sudah mendengarkan saran-saran dari para alumni, dan sekarang kita ke Pak Rektor nih. Menurut Pak Rektor, ini apa sih yang kampus perlukan dari para alumni? Nah, karena alumni kita ini kan sudah tersebar luas dan mempunyai peran-peran yang sangat penting, gitu ya Pak. Boleh disampaikan? Ya, baik. Itu pertanyaan pembicara apa yang diperlukan tak terbatas. Tak terbatas. Ya, itu ya batasannya adalah kapasitas dan kapabilitas dan kemampuan kita semua. Kita berharap mudah-mudahan nanti sebagaimana Pak Ketua Alumni sampaikan, kalau kita bisa ayuran dengan ya katakanlah berapa itu kami serahkan sepenuhnya kepada alumni ya.
Yang penting ada kontribusinya dan ada rekening yang jelas dan ada pertanggungjawaban yang jelas dan transparan dan Universitas Kapuas. Saya pikir itu jaminannya adalah kami Universitas Kapuas, ya Pak Ketua Alumni, dan saya secara pribadi maupun kelembagaan menjamin Bapak Ibu silakan berkontribusi lewat rekening yang nanti ditentukan. Tidak usah kasih ke orang per orang, gitu. Tidak usah titip ke rekening, semua akan terekod dengan baik. Kebetulan ada orang perbankan sangat paham ya. Nah itu kita jadi kita akan memberikan pertanggungjawaban itu secara transparan dan alumni ikut serta menentukan peruntukan. Oke, mungkin itu untuk yang kontribusinya dalam bentuk itu. Tapi kalau mungkin ada teman-teman alumni yang berbesar hati dengan kerelaan hati memberikan berupa barang gitu Pak, kira-kira bagaimana pendistribusiannya? Mungkin ya barangkali ya Bapak Ibu. Ya Pak, masih banyak yang masuk. Ini sama Pak, saya mau ada sembang-sembang di depan aja, ada pembangunan atau batu gitu atau pasir. Nah, boleh nggak ini Pak? Nah, gimana ini? Ya Bapak Ibu, kita sangat terbuka. Iuran alumni mungkin ke rekening, tapi untuk bantuan berbagai kegiatan kita memang ada rencana bangun pos di PAN. Mungkin ada yang udah pos itu saya aja kasih batu sekian, kita siap, kita data, nanti kita suruh dan tetap ada bagian yang mendata. Katakanlah Bapak Ibu mau, saya mau kasih semen 10 sak, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, boleh semuanya apa saja boleh. Dan nanti langsung dibuat baliho dan terpampang disponsori oleh Ya. alumni bernama siapa? Ya. Saya. Nampak. Bagaimana Doro? Oke, sepertinya sudah berakhir, sudah berada pada akhir. Mungkin ada yang mau statement closing dari para alumni maupun Pak Rektor. Ya boleh dari masing-masing dari Pak Rektor dulu boleh. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama pesan kami kepada alumni, tidak usah segan-segan untuk berkomunikasi dengan kami dan mempertanyakan. Katakanlah Bapak Ibu punya kontribusi, nanti mau menanyakan kepada kami atas kontribusi itu, tidak usah segan-segan Bapak Ibu. Kami selalu siap melayani. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kami juga menyiapkan rekening untuk mungkin ada yang transport dan sebagainya. Kami juga siap untuk menerima bantuan dalam bentuk apapun, dan kami juga siap menerima informasi, katakanlah ada lowongan kerja dan sebagainya untuk adik-adik sekalian Bapak Ibu. Sekali lagi pesan kami, hari ini adalah hari permulaan pertemuan alumni di Universitas Kapuas, awal dari kekompakan kita membangun Universitas Kapuas menjadi universitas terdepan wilayah Timur Kalbar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya closing statement dari Pak Bel. Baik, dari Akad ya, closing statement. Baik, terima kasih. Untuk closing statement dari saya kepada kampus, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, sangat perlu, sangat penting sekali komunikasi. Kita sebagai alumni Pak, kita siap membantu. Ya betul yang Bapak katakan tadi, seperti rekening, misalnya kita buat satu buah rekening yang khusus misalnya untuk membangun kampus, contoh ya Pak ya. Dan itu mungkin kita butuh juga pemberitahuan seperti itu ya Pak ya. Dan kita juga butuh diberitahu, dan kita selaku alumni, saya rasa semua alumni siap Pak jika mereka mengetahui itu, seperti itu teman-teman. Dan tadi juga sudah disampaikan, perlu sekali ya kita ada sebuah grup alumni per angkatan.
ya, kayak seperti kami angkatan yang ke lulusan tahun 2015 sudah tidak ada grup Pak. Jadi perlu sekali ada satu yang khusus untuk membuat satu grup ini Pak, sesegera mungkin setelah acara ini. Jadi diundanglah per masing-masing alumni atau semua alumni di satu grup ya Pak ya. Jadi ketika ada sesuatu misalnya seperti pembangunan ini, boleh share ke grup kan Pak. Jadi kita tahu informasi yang terbaru tentang UNKAS dan kita siap Pak. Pastinya semua alumni secara sukarela ya memberikan, terus sudah ada lagi nomor rekeningnya, sangat mudah sekali untuk kita bisa membantu Pak. Seperti itu sih dari saya. Jadi closing dari saya untuk teman-teman semua ya, teman-teman yang masih berkuliah maupun yang sudah menjadi alumni, harapannya kedepannya semoga kita semua menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat ya teman-teman semuanya. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa pastinya teman-teman ya. Kita harus kuat ya hidup di masyarakat ini ya teman-teman. Hidup di dunia ini sangatlah keras teman-teman, tidak ada segala sesuatu yang mudah ya. Saya punya moto dalam hidup saya, tidak ada pekerja, tidak ada hasil, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu moto dalam hidup saya ya teman-teman. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya teman-teman. Jadi jika kita ingin hasil yang lebih baik, pastinya kita harus berusaha lebih kuat lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Saya selaku alumni UNKAS sangat bangga sekali berkuliah di sini sehingga saya dapat berdiri hari ini di tempat ini ya teman-teman, dan saya bangga sesuai moto yang diberikan oleh Pak Milton ya, saya adalah UNKA adalah saya. Jadi itu saja dari saya rasa cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan saya. Terima kasih Ibu Mita. Selanjutnya boleh ke Bang Dede. Oke. Baik, terima kasih atas waktu diberikan. Closing statement dari saya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Universitas Persintang, panitia penyelenggara yang telah pada hari ini mempertemukan kita semua di sini dalam tatap muka alumni. Ini adalah hal yang pertama selama saya lulus di Universitas Persintang ini, dan saya harapkan mungkin beberapa tahun, barangkali 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun atau 1 tahun sekali ini bisa kita selenggarakan kembali. Dengan demikian ketika pada momen saat ini kita bisa merevisi sejauh mana perkembangan Universitas Persintang ini. Tentunya kita ingin setiap tahun, setiap waktu universitas ini akan lebih berkembang dan lebih maju lagi. Tentu ini akan menjadi hal yang baik untuk generasi kita ke depannya. Dan kepada seluruh alumni, sesuai dengan kesepakatan kita bersama pada hari ini, bahwa ini adalah suatu awal perencanaan kita bagaimana kita ke depannya berpikir untuk kampus ini lebih baik lagi, yaitu dengan kita sebagai alumni itu sebagai UNKA yang akan terbukti bahwa saya sarjana pertanian, teman-teman juga sejarah di fakultas masing-masing yang telah lulus dari UNKA, berarti kita inilah adalah UNKA. Maka kita bertanggung jawab kepada kampus ini untuk kemajuan kampus ini, untuk kemajuan ke depannya kampus ini akan menjadi lebih baik dengan cara apa? Dengan cara kita berkontribusi tadi seperti apa yang disepakati dengan teman-teman dosen dan bapak pembina kita di depan ini. Mungkin itu saja dari saya. Kalau masalah moto tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak ada sesuatu tidak bisa. Saya juga menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa di dunia ini kecuali kamu makan kepalamu sendiri. Itu aja. Ya, terima kasih selanjutnya kepada Bapak Medianus. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas kehadiran bahkan sampai selesai. Ini luar biasa kepada dan pembina, ketua yayasan, rekan saya Pak Wel. Ini ada Bu Lurah juga, ada rekan ASN. Ini luar biasa. Ini alumni
yang semuanya sudah berhasil, dan tentu kita harus berbagi informasi untuk kedepannya. Kemudian yang berikutnya saya berpesan tetap jaga kebersamaan, kekompakan untuk kita ke depan. Kita bisa, kita hebat karena kita selalu bersama. Dan itu tentu harus tetap kita jaga supaya alumni tetap kompak dan tetap maju dalam rangka kita membangun Universitas Kapuas ke depannya. Dan satu pesan saya kepada segala pengurus, kalau mungkin, ini mohon maaf, ya bukan kalau mungkin ada keluarga dari alumni yang mungkin nanti mau masuk, saya minta dipermudah. Mungkin ada dari kampung yang datang tapi mungkin kesulitan secara administrasi dan sebagainya, ya nanti kita minta supaya bisa dibantu dan dipermudah. Karena saya melihat lebih banyak warga kita dari daerah, dari desa, baik dari Kabupaten Sintang sendiri maupun dari kabupaten lain yang memang punya niat ke sini, kita permudah, kita bantu. Dan saya yakin yang ada sekarang juga sudah melaksanakannya. Demi kita mau supaya masyarakat kita juga mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan di kampus Universitas Kapuas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Ketua dari para alumni dan juga Bapak Rektor Universitas Kapuas Sintang. Demikianlah kita sudah mendengar banyak sekali bekal dari Universitas Kapuas Sintang terhadap karir para alumni, dan kita juga lihat bahwa para alumni ternyata sudah tersebar luas dan memiliki peran-peran yang sangat penting di masyarakat, ya. Dan tentunya kita juga sudah mendengar dari alumni maupun pihak kampus bahwa jaringan komunikasi yang baik antara keduanya sangat diperlukan, baik oleh alumni maupun pihak kampus, karena kita menyadari bahwa saya adalah Unka, Unka adalah saya. Oke. Dengan demikian berakhir sudah acara talk show kita pada sore hari ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber telah berbagi cerita dan pengalamannya, dan tentunya untuk seluruh alumni yang sore hari ini telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama dalam rangkaian acara temu alumni Universitas Kapuas Sintang. Dan mohon maaf apabila selama acara talk show berlangsung ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin ada tambahan dari Bang Mengardi? Ya, kalau dari saya sama, saya juga mohon maaf apabila dalam kegiatan talk show ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah rela membagikan ilmu pengalaman sehingga ini nanti bermanfaat untuk pengembangan kampus Universitas Kapuas ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya Dewi Sintang dan rekan Saya mengerti. pamit undur diri. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.